Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore ya. Di sini saya Uli sebagai pembawa acara pada siang hari ini ya, pada acara Livecast Talk bersama Smart Studio Stikers Indramayu. Nah, di sini saya nggak hanya sendiri teman-teman. Di sini saya udah ditemani oleh narasumber yang pastinya sangat mengedukasi untuk kita semua. Di sini ada Mas Tarkawi. Hai. Hai everyone, semuanya perkenalkan, nama saya Tarkawi, program studi Sarjana Keperawatan, semester 7. Oke, Mas Tarkawi ya? Iya. Mas Tarkawi ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya mahasiswa Stikers Indramayu yang mempunyai prestasi ya. Terkait prestasinya itu, selain dia juga adalah murid yang aktif, berprestasi, prestasinya itu ada lomba esai ya Mas ya, betul? Iya, betul. Di tingkat nasional teman-teman. Iya. Yang salah satunya diselenggarakan oleh universitas apa tuh Mas? Iya, yang pertama yaitu saya mengikuti lomba esai English itu di Universitas Bakti Kencana dalam rangka Festival Bakti Kencana 2023. Kemudian keduanya yaitu di Universitas Pajajaran dalam rangka acara This is Our Care 2023, di mana kegiatan itu diselenggarakan tiap tahunnya. Nah, dari kedua perlombaan English Essay itu, saya alhamdulillah meraih peringkat 2 di Universitas Bakti Kencana dan peringkat 3 di This is Our Care Universitas Pajajaran. Wow, hebat sekali ya Mas Tarkawi ini. Padahal dia ini cowok loh, tapi bisa memanage waktu sedemikian rupa antara belajar, berorganisasi, dan mengikuti perlombaan-perlombaan ya Mas ya. Nah, di sini saya ingin tahu Mas, kan Mas tentunya ya dalam mengikuti perkuliahan ini pastinya sangat ribet ya, merepotkan juga. Nah, bagaimana sih cara manage waktunya itu antara main, belajar, dan acara-acara yang lainnya? Ya, saya izin menjawab. Ya, pada dasarnya semua mahasiswa itu sama ya, di dalam kampus itu belajar selama kurang lebih 8 atau 9 jam. Namun saya itu dibagi antara kuliah sama kegiatan yang lainnya seperti organisasi ataupun kegiatan seperti non-akademik, yaitu seperti mengikuti perlombaan, mengikuti kegiatan acara kampus seperti seminar ataupun yang lainnya. Nah, saya itu memanage waktunya. Yang pertama itu setelah pulang dari kampus, tentunya saya memberikan, pertama itu harus mengulang apa sih pelajaran yang tadi diberikan oleh ibu bapak dosen. Nah, setelah itu kita break untuk melakukan spiritual ataupun pengajian ataupun yang lainnya dalam kegiatan masyarakat. Setelah itu saya pribadi jujur ya, kalau di rumah tuh kadang hanya event-event tertentu atau kegiatan di masyarakat yang sekiranya bersifat krusial ataupun sangat urgent. Nah, kalau yang lainnya saya enggak begitu andil, dalam artian saya itu lebih fokus ke dunia pendidikan dan akademik gitu. Jadi untuk dalam satu minggu itu saya akan membaginya misalnya untuk kegiatan akademik di hari Senin sampai dengan hari Jumat, untuk kegiatan non-akademiknya di hari weekend atau hari Sabtu dan Minggu. Gitu. Oke, mantap ya. Jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mas Tarkawi ini sangat produktif teman-teman. Dia mampu memanage antara belajar, berorganisasi, kemudian juga ikut andil dalam masyarakat. Tetapi teman-teman, bukan hanya itu, ternyata Mas Tarkawi ini tergabung dalam komunitas penulis, betul Mas? Iya, betul. Nah, mau tahu nggak nih? Jadi di sini itu ada komunitas namanya Penulis Milenial. Nah, Mas Tarkawi ini udah menerbitkan 2 puisi, Mas, betul? Iya, betul. Di sini saya akan bacakan dulu ya salah satunya. Ada, kebetulan ya karena ini kan mendekati Hari Ibu ya. Ada nih namanya yang berjudul Kasih Ibu, karyanya Mas Tarkawi. Iya. Jadi setelah ibu, apalagi yang ada di sana? Perempuan yang mengerang bangga demi buah hati, di mana kau membawaku ke dunia ini. Dia yang begadang dan lelah serta membesarkanku,
Dia yang memberikan kasih sayang. Tanpa meminta imbalan apapun, kasihmu seluas lautan. Jadi kurang lebih isinya seperti itu ya Mas Tarkawi. Nah, Mas Tarkawi, kalau Uli boleh tanya nih, apa sih yang melandasi Mas Tarkawi untuk membuat cerita ini gitu, atau puisi ini? Karena ini kan sangat tersirat sekali ya maknanya gitu. Ya, izin menjawab. Itu adalah momen saya ya, ketika saya itu kadang kalau kita di rumah tuh pasti bukan dekat sama ibu sih, kadang sama ayah juga. Tapi yang lebih lebih dekat lebih dekat sekali itu sama ibu. Ya, mengingat kita juga tahu ya bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Iya, betul, Mas. Nah, maka dari itu kita sebagai anak yang baik dan soleha itu kita harus mengenang gitu. Apa sih emansipasi dari ibu itu, atau dengan kata lain perjuangan apa sih yang ada di kaum Hawa, lebih khususnya ibu-ibu ya. Nah, dari situ saya ingin memberikan apresiasi atau representasi terkait tentang tema dari kasih ibu itu. Nah, di sisi lain juga kita juga ada kan yang skala nasional juga tiap memperingati Hari Ibu gitu. Nah, di situ saya tergugah ingin mencurahkan isi pikiran saya itu ke dalam puisi. Nah, pasti itu kebetulan ada komunitas cipta puisi. Nah, di situ saya mengapresiasikan melalui lomba-lomba yang bersifat tema puisi gitu. Jadi intinya saya itu lebih terinspirasi, lebih suka atau lebih cenderung menyukai puisi yang bertema seperti perjuangan seorang ibu dan lainnya gitu, yang bersifat memberikan suatu apresiasi aja gitu. Oh iya, jadi Mas Tarkawi ini lebih cenderung menyukai puisi-puisi yang sendu ya Mas ya? Iya, boleh begitu. Selain dekat sama ibu, Mas Tarkawi juga dekat sama ayah ya. Tentunya itu kan kedua orang tua kita ya, tidak boleh membeda-bedakan, walaupun memang surga itu di telapak kaki ibu ya teman-teman. Kemudian di sini ada satu lagi Mas Tarkawi. Ada puisi yang berjudul Kangen Dalam Sepi. Tadi kan udah tentang ibu nih. Kita berpindah dulu ya teman-teman. Jadi di sini ada Kangen Dalam Sepi. Aku ingin bertemu denganmu, wahai malamku. Namun engkau pergi. Mataku bertanya, kemanakah pujaan hati? Hatiku berkata padamu, jiwaku pergi padamu. Aku merindumu, tak kulihat siapapun, hanya kamu. Aku tak menginginkan siapapun kecuali kamu. Engkau tinggal di hatiku, pembuluh darahku. Nah, kalau ini gimana nih Mas komentarnya tentang ini? Bagaimana apa yang melandasi Mas Tarkawi? Tadi kan tentang ibu nih, sepertinya ini ada benih-benih romansa sedikit ya. Oke, saya izin menjawab ya. Sebetulnya dari puisi yang pertama itu kaitannya erat dengan kaum Hawa ya. Tapi ini bergenre terkait puisi yang romantik ya. Istilahnya terspesial untuk seseorang yang dicintai gitu ya, semasa hidupnya. Nah, dari isi pikiran saya itu kita itu mencintai seorang wanita dengan setulus hati dan mengharapkan semoga apapun yang terjadi, apapun yang kita dalam keadaan apapun, tetap kita setia terhadap kekasih pujaan hati gitu. Nah, kebetulan ya di situ kan kebanyakan peserta lombanya itu kan dari bergenre remaja, dan itu kan sebuah kita tuh daripada mencurahkan yang tidak ada atau nilai yang terkandung di dalam suatu karya, kenapa tidak kamu curahkan hati dan pikiranmu melalui karya
Nah, dari karya situ yang di ya dari situ saya membuat kedua puisi itu gitu. Jadi intinya saya tidak apa ya, tidak hanya satu malam kita jadi puisi itu, bertahap ya Mas ya. iya bertahap Betul, dan betul. butuh proses. Apakah cocok kata-kata ini untuk memberikan atau ya Diaplikasikan. diaplikasikan kepada misal kita bersanding pada pasangan saya gitu, kayak gitu. Banyak sih apa ya kendala dan tantangan yang dalam pembuatan puisi itu. Oke, terkait dengan tantangan nih Mas ya, ini kan Iya. menggambarkan tentang kesetiaan seorang lelaki terhadap pasangannya, yang mana pastinya juga bakal ada rintangan-rintangan. Nah, kalau rintangan dari Mas Tarkawi sendiri terkait pembuatan karya ini tuh apa saja tuh Mas? Ya, rintangannya mungkin setelah kita membuat itu lebih apa ya, kita berhati-hati terhadap perilaku kita gitu, terhadap mungkin kita memberikan suatu nilai positif pada suatu karya. Nah, kita juga dibuktikan dengan perilaku seorang penulis bagaimana kehidupan sehari-harinya. Berarti ini tidak semerta-merta tentang menulis saja ya Mas ya. Berarti emang ada motivasinya ini. Iya, gitu. Ada seorang yang memotivasi juga pastinya ya. Pastinya. Jadi kita itu jangan sampai nanti apa ya kita itu memberikan argumen atau memberikan nasihat, tapi misalnya kita tidak bisa memberikan atau membuktikan dengan perilaku perbuatan saya misalnya gitu. Jadi akan menjadi suatu bumerang. Bumerangnya itu kita akan apa ya? Kenapa kita memberikan sesuatu kepada orang yang berpositif, tetapi tidak bisa digunakan untuk sendiri gitu, kayak gitu. Oke. Ini kan Mas Tarkawi telah tergabung ya dalam komunitas penulis milenial. Iya. Nah, kalau untuk bergabungnya itu sejak kapan, Mas? Kalau itu sih kadang kita apa ya ada orang yang mendorong kita untuk ayo berkarya, ayo berkarya. Sepertinya dalam organisasi pun ada ya semacam ajakan untuk membuat karya ataupun kayak kita itu berwira tapi dengan pikiran kita, dengan apa ya hasil jerih payah kita gitu. Jadi apapun bentuknya, apapun hasilnya gitu, itu merupakan hasil karya atau ciptaan sendiri gitu. Jadi sebetulnya ya, saya tuh sudah tertarik dari dulu, ya maksudnya kepingin gitu menjadi seorang penulis novel apapun gitu, jenisnya roman ataupun, tapi sekarang baru terrealisir aja. Realistis ya Mas ya. Oke. Berarti sebetulnya untuk alasan bergabungnya itu cukup mudah ya Mas, karena banyak yang mensupport dan ada kemauan juga dalam dirinya Mas Tarkawi, jadi terciptalah puisi-puisi ini ya. Iya, jadi itu alasan. Kalau untuk ibunya Mas Tarkawi itu udah tahu Mas Tarkawi bikin puisi tentang kasih ibu ini? Iya, sebelum saya kita mendapatkan penulis terbaik, saya sharing sama keluarga, saya mendapatkan penghargaan dari ini. Oh ya, coba ini bagaimana isinya kayak gitu. Saya ya memberikan penjelasan sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya bahwasanya ini terspesial untuk ibu yang melahirkan seorang anak. Lalu apa responnya tuh, Mas? Ya pertama orang tua ya mungkin senang, tersanjung, berbunga-bunga. Jadi kita tuh menulis puisi ibarat kayak saya tuh ada nih, kamu harus punya kayak panduan gitu. Panduan itu kayak gini gitu. Jadi berbuat apa yang berbuat negatif pada ibu itu saya tidak mau gitu, kayak menyakiti hatinya kayak gitu. Emang ibu tuh harus disayang ya, iya, Mas. Karena kita kan lahirnya dari ibu juga, bukan hanya ibu tetapi semua wanita ya. Iya, maksudnya harus dihargain. Apalagi sekarang ini mendekati Hari Ibu ya. Betul, betul teman-teman. Apa ya pesan dari Mas Tarkawi terkait pesan untuk semua mahasiswa ataupun
masyarakat lain yang menonton nih tentang Ibu harus bagaimana tuh Mas? Ya, baik. Halo atau apa kabar semuanya yang mahasiswa-mahasiswi Khususnya. mahasiswi keperawatan ataupun kebidanan ataupun kesehatan masyarakat yang ada di Alma Mater Setikes Indramayu. Jangan merasa puas berkarya. Silakan berkarya terus sampai kita itu hasil dari karya itu bisa membuat orang merasa senang dan mempunyai memberikan nilai yang baik bagi orang lain, sehingga kita mempunyai value atau harga dalam bentuk apresiasi ataupun berupa reward gitu. Nah, dari situlah kita akan bisa memberikan suatu prestasi, baik prestasi yang untuk dirinya sendiri maupun prestasi untuk kampus, yaitu Setikes Indramayu ya tentunya. Nah, dari situ untuk pesannya lebih banyak mencari referensi gitu yang terkait tentang kesehatan ataupun apapun gitu ya yang berkaitan dengan pendidikan ataupun semuanya pembelajaran gitu. Nah, belajar kan bukan hanya di buku ya. Jangan bosan-bosan untuk baca gitu, baca apapun pelajaran. Nah, terkait dengan pesannya. Hari Ibu ya Mas ya. Kalau menurut saya sendiri Ibu itu adalah sesosok yang sangat penting bagi hidup saya ya. Selain dia juga malaikat tanpa sayap ya, Ibu itu segalanya karena setiap momen dalam hidup saya itu ya ada Ibu gitu ya. Nah, kalau untuk Mas Tarkawi sendiri ya, makna seorang ibu bagi Mas Tarkawi itu apa sih? Ya, makna ibu ya dari sisi atau kacamata saya itu ya adalah sesuatu yang kita patut junjung tinggi. Kemudian kita harus menuruti apa yang dia perintahkan ataupun apa yang dia ini disampaikan gitu. Ini penyampaian terkait apapun dalam bentuk verbal ataupun tingkah lakunya gitu. Nah, kita pun harus membalas gitu. Walaupun kita misalnya masih mahasiswa nih, kita membalasnya dengan apa gitu ya, baik itu dengan ucapan seperti tidak membentak ataupun kata-kata kasar gitu kan. Nah, dari situ kita akan terbentuk jiwa pribadi yang kayak dibilang tuh pribadi yang tidak misalnya pribadi yang baik gitu ya. Tapi dengan menuruti nasihat atau perintahnya kan kita akan dilancarkan semuanya gitu, baik rezeki ataupun kita mempunyai keinginan itu cepat terkabulkan gitu. Jadi karena doa seorang ibu ya itulah kenapa saya menuliskan tadi kasih ibu itu. Kalau untuk menulis itu Mas Tarkawi sejak kapan itu Mas? Ya, menulis pada dasarnya menulis dulu ya, kayak pingin jadi misal penulis yang diakui gitu, kayak penulis besar gitu. Tapi saya kembali lagi ya karena basic saya itu kesehatan gitu, hanya menulis itu sebagai suatu apresiasi saja gitu. Tidak kita memfokuskan gitu pada satu bidang. Tapi saya ini bisa gitu, masih mengeksplor bidang ini, bisa sastra, bidang kesehatan. Bagus ya. Iya, kepingin saya itu kayak gitu. Misalnya. Tapi udah coba nulis jurnal Mas? Jurnal, insya Allah setelah penelitian. Untuk perkuliahan sendiri berarti produktif ya Mas dari awal, kayak dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Untuk perkuliahan tidak ada
maksudnya sudah ini ya sekarang kan udah aktif ya dari itu Senin sampai hari Jumat itu. Tapi tetap sekarang kan udah skripsi tuh, jadi udah mau skripsi ya, iya Mas? nih, jadi sibuk. Maksudnya nyari sebuah karya yang baik gitu. Misal dari dari penelitian-penelitian sebelumnya tuh saya mereview lagi gitu, misalnya untuk skripsi yang sekarang gitu bagaimana. Gitu. Jadi sibuk mencari referensi. Baik, Mas, terakhir nih ya. Ya. Bagaimana pesan Mas Sarkawi, apa sih gitu yang dapat disampaikan atau yang dititipkan kepada teman-teman mahasiswa? Pakai bahasa Inggris dong, Mas. Ayo gimana pesannya? Yuk. Oke, ya. Pesan dan kesan ya. Oke, the same. For the student in Stikas Indramayu College, I wish should be big like a big like a big dream. It's mean should be balance between academy and non-academy. Like skill should be great and non-soft skill should be great. And then also if semester 5, especially if still in organization like HIMA or HIMABID or HIMAKES, should be strong and be self and be confident. Oke, berarti intinya sih harus tetap jadi diri sendiri ya, teman-teman. Harus selalu semangat dalam menjalani perkuliahan seperti Mas Sarkawi ini ya. Iya, teman-teman. Terima kasih Mas Sarkawi telah hadir pada podcast Smart Studio Stikas Indramayu ya. Di tengah padatnya jadwal perkuliahan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, tetapi Mas Sarkawi masih bersedia hadir di podcast ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang telah menyaksikan bincang-bincang ringan ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang tadi kami obrolkan, kita bicarakan, mampu disirat dengan baik, yang betulnya bisa diterapkan, kemudian yang nggak terlalu penting bisalah di skip dulu. Baik teman-teman, terima kasih karena telah menyaksikan obrolan kita dari awal sampai akhir ya. Semoga teman-teman juga dapat mengambil sisi positifnya dan membuang yang negatifnya. Kemudian juga teman-teman jangan lupa untuk selalu saksikan Live Kestalk untuk episode-episode berikutnya. Live Kestalk, be creative and confident, make your own achievement. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita dan juga sosial media kita di follow ya di bawah ini.